Assalamualaikum sahabat kreatif, bertemu lagi bersama saya Nuha di Sew and Craft with Nuha. Hari ini kita akan membuat grocery bag. Tasnya besar, makanya disebut grocery bag. Mungkin kalau dibawa belanja ini bisa memuat banyak sekali barang-barang. Tapi tentu saja tas ini tidak hanya dipakai untuk belanja, bisa dibawa hangout bersama teman-teman. Ada kantong di bagian depannya dan ada resleting. Mau tahu cara membuatnya? Ikuti terus video ini. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah, pertama, kain kanvas. Ini untuk kain outer. Teman-teman bisa lihat ini tebal dan bertekstur. Karena yang akan kita buat nanti adalah jenis tas besar dan kemungkinan akan diisi dengan banyak barang, maka tasnya pun harus kokoh. Namun jika teman-teman tidak punya kain kanvas seperti ini, bisa diganti dengan kain jenis tebal lainnya seperti denim atau kain goni. Kain katun untuk inner dan kain katun bermotif untuk kombinasi luar. Tali webbing yang lebarnya 4 cm. Kenapa harus lebar ini? Lagi-lagi karena kita akan membuat tas besar, jadi diperlukan tali yang kokoh untuk menopangnya. Fislin yang tebal, saya memakai jenis yang 50F. Kemudian fislin yang sedang, ini hanya sedikit lebih tipis dari ini. Resleting besar, saya pakai nomor 5. Kemudian busa angin, ini hanya diperlukan sedikit saja untuk bagian base. Kancing magnet 1 pasang. Dan tentunya peralatan jahit lainnya. Potong kain kanvas dengan ukuran sebagai berikut. Ukuran 45 x 33 sebanyak 2 lembar. Ukuran 33 x 15, 2 lembar juga. Dan ukuran 15 x 45, 1 lembar. Gunting kain inner dengan ukuran dan jumlah yang sama dengan kain kanvas. Gunting kain kombinasi dengan ukuran 45 x 21 cm. Gunting juga kain inner seukuran ini. Untuk resleting, gunting kain motif dengan ukuran 40 x 16 cm. Sebanyak 2 lembar. Dan untuk tab resleting ini digunting 6 x 8 cm, 1 lembar saja. Fislin yang sedang digunting sesuai dengan ukuran kain motif, kemudian disetrika ke belakangnya. Yang bagian resleting juga sama. Sedangkan fislin yang tebal digunting seukuran dengan kain kanvas dan disetrika ke semua bagian belakang kain kanvas. Webbing digunting sepanjang 50 cm. Dari ujung ini diukur 15 cm. Dari sini juga. Tandai dengan menggunakan jarum. Dilipat dan tahan dengan menggunakan jarum. Dijahit mulai dari batas yang tadi ditandai hingga ke sini. Begini tampilan tali webbing yang sudah dijahit. Untuk inner bagian kantong, saya lapisi dengan fislin yang tebal karena khawatir jika hanya memakai kain katun ini saja, maka tidak akan kuat memegang kancing magnet sebesar ini, takut sobek. Kita akan memasang kancing magnet pada bagian laci. Diukur dulu pertengahannya. Ini dari atas sekitar 5 cm. Lalu kakinya ini kita paskan di sini. Dan ini dilubangi.
Masukkan kancing. Sampai tembus ke belakang. Pasang penutupnya. Lalu ditutup. Satukan dengan kain motif dan dijahit. Satukan kantong dengan outer bagian depan. Nanti ini akan menjadi bagian depan ya. Ini labelnya sudah dipasang. Dijahit mulai dari sini sampai ke sini. Tali akan dipasang pada bagian depan tas ini. Pertama-tama talinya diukur dulu 4 cm. Nah, segini ya. Ditandai. Kemudian tasnya juga diukur dari tepinya 11 cm. Lalu tali di titik yang sudah ditandai itu berbatasan dengan bagian atas tas. Ini dijahit. Bagian belakang tas juga sama, ini dijahit. Jangan lupa memasang pasangan dari kancing magnet. Ditandai letaknya. Dan dilubangi. Busa angin dijahit pada bagian bawah tas. Bisa dijahit memanjang atau menyerong. Ini bagian bawahnya sudah saya satukan dengan busa angin. Kalau dilihat dari balik seperti ini. Satukan semua bagian outer tas, dimulai dari sisi samping. Bagian bawah. Satukan bawah dengan samping. Lalu pasang sisi belakangnya. Nah, ini tasnya sudah setengah jadi, teman-teman. Sekarang giliran bagian inner yang dijahit, caranya persis sama seperti bagian outer tadi. Ini inner yang sudah dijahit, caranya sama persis seperti menjahit outer ya. Dibalikkan. Oh iya, di salah satu sisi bawah inner ini jangan lupa dibuat lubang sekitar 20 cm. Jadi ada 20 cm yang tidak terjahit untuk membalikkan tasnya nanti. Kita akan mengerjakan bagian resleting. Sisi panjang ini dilipat ke dalam sekitar 1 cm. Kemudian disetrika. Yang ini juga sama ya. Setelah disetrika, ini dilipat pada bagian bagusnya. Kemudian dijahit pada kedua ujungnya ini. Menjahit ini jangan sampai bablas ke sini ya teman-teman. Lihat, ini ada sedikit yang tidak terjahit. Trim sudut-sudutnya. Lalu dibalikkan.
Bagian tab, sisi yang pendek ini dilipat ke dalam dan disetrika. Tab yang sudah disetrika juga dilipat ke belakang dan dijahit pada ujung kiri dan kanannya. Ujung-ujungnya ini juga diklip, dibuang, lalu dibalikkan. Ini dimasukkan ke ujung resleting. Kita akan memasang kain untuk resleting pada tas. Ini dicari dulu pertengahannya. Tas ini juga dicari pertengahannya. Lalu ini dijahit ke tas. Jangan salah, bagian yang dijahit adalah yang terlipat, bukan yang terbuka. Satu lagi. Bagian yang bagus di luar, kemudian dimasukkan ke dalam tas. Inner disatukan dengan outer, dimulai dari pojokan-pojokannya ini. Ini dijahit sekelilingnya, lalu dibalikkan dari lubang yang tadi. Ini dijahit tindas supaya innernya ini masuk ke dalam. Ini sudah dijahit tindas, dan jangan lupa menutup lubang pada bagian inner tadi. Teman-teman lihat bagian yang terbuka ini. Resleting akan dimasukkan ke sini. Sebelumnya ini bagian atas resleting ditandai dulu, nanti ini dimasukkan ke dalam sampai batas yang sudah ditandai tadi. Ditahan dengan jarum supaya tidak bergeser-geser. Ini dijahit. Ini sudah terpasang sebelah lagi dipasang ke sini. Kita buka dulu ya. Ini dijahit,
Resletingnya sudah selesai dijahit. Begini dia hasil akhirnya. Saya akan membuat beberapa jahitan di bawah handle-nya ini supaya tasnya lebih kuat saat membawa banyak barang. Alhamdulillah tasnya sudah jadi. Aslinya lebih cantik nih teman-teman. Demikianlah tutorial kali ini, semoga mudah dipahami. Namun jika teman-teman merasa kesulitan di beberapa proses pembuatannya, silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Nantikan kembali video kami selanjutnya.